adalah karyawan daripada si pengelola yang diserahin tugas oleh Pak Praniaga sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja. Sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja. Jadi bukan karyawan Pak Praniaga. Dulu pun juga gitu, bukan karyawan usaha Petrofin, bukan karyawan usaha Rapat. Ini adalah fakta yang memang diatur seperti itu. Dan kalau memang nggak mau awak mobil tanki jadi karyawan SSS ya jangan kontrak, jangan tanda tangan kontrak. Kan ini simpel aja sebenarnya. Kalau mau kerjaan memang mau setuju ya dilanjutin, kalau enggak ya barangkali ya jangan tanda tangan kontrak. Kan kontrak dari tanda tangan ya. Artinya bahwa ada kesepakatan dua belah pihak antara SSS sebagai vendor atau kontraktor penyedia tenaga kerja dengan para wakil. Sekarang kalau saya boleh tanya nih Pak, ini mohon maaf nih saya belum kenal nih sama Bapak ya. Kalau Pak yang kota-kota ini ketua federasi ya, Pak ya, siapa? Pak Ilham. Pak Ilham ya. Terus Pak sebelahnya nih dari awal mobil tanki ya, kalau udah seragamnya ya. Iya. Masih Pak. Dinas nggak sekarang? Masih. Masih dinas. Sudah Bapak udah bolos berapa hari nih? Hah? Udah nggak masuk berapa hari? 2 hari. 2 hari ya. Kalau sampai Bapak dikeluarkan kasihan istri loh Pak. Anak-anak Bapak kan mengharapkan. Itu banyak pertemuan. Lah iya, makanya kan kasihan anak di rumah loh. Ini saya ingetin aja, Pak yang sebelahnya Pak. Saya Pak Wadi. Pak Wadi ini apa? AMT. Pak Wadi AMT 1. Iya. Pak ini tadi Pak siapa? Pak Nuratmo. Pak Nuratmo juga AMT ya? Ketuanya tuh. Ketua apa ya? Ketua komisariat. Dari AMT, tapi AMT. AMT 1. AMT, enggak bawa mobil tanki ya? Oke, Pak siapa? Pak Karyo. Pak Karyo. Iya. Pak Karyo. Pak Karyo ini juga AMT ya? AMT Pak. Mohon maaf nih Pak, saya kan nggak hafal satu-satu Pak. Nggak usah marah-marah Pak. Ya. Memang suara saya begini. Oh memang gitu ya. Orang lapangan. Orang Jatimur berarti. Orang lapangan juga yang halus-halus Pak. Saya orang Jawa juga bisa keras juga sih. Ya, tapi kan nggak perlu kita seperti itu ya. Terus Pak siapa? Mohon maaf. Suparno. Pak Parno. Pak Suparno MT juga. Iya. Ya kalau saya lihat seragamnya sih begitu. Ya. Saya berharap gini Pak. Udahlah kita nggak usah ngotot-ngotot. Kalau bapak-bapak nih Pak Wayadi, Pak Nuratmo, Pak Kali Suparno mau introspeksi, gitu, membandingkan dengan yang ada di sekitarnya. Bapak-bapak ini lebih sejahtera loh. Dan di taruhan saya udah dibanding super travel segala macam. Rumah dia belum punya sekarang Pak. Bener tak Pak? Bener tak Pak? Kalau nggak selamat nih pulang. Saya motor aja nggak punya Pak. Ya. Nah sekarang Dia pulang bang tinggal bawa. ya kita doakan lah Pak. Kita doakan lebih sejahtera. Tapi sebenarnya Pak, kalau kita mau sendiri ya Pak ya. Cari kerjaan itu susah. Pak. Terus yang kedua, penghasilan bapak-bapak ini kan juga sudah dijamin sama perusahaan. Ya. Kami memberikan kepada Triple S kontrak Triple S meneruskan kepada M. Ya. Bapak-bapak ini kan tidak hanya menerima penghasilan namanya OMK kan. Jujur aja Pak, tadi Pak Ketua ini ngomongnya juga bohong nih. Apa? Katanya ketuanya kan sini kan bukan situ kan. Iya. Bohongnya apa? Bohongnya Jangan menuduh orang bohong. Sebenarnya tidak cuma UMK yang diterima kan gitu kan. Kan saya bilang tadi UMP yang dia terima, lalu ada lembut tidak dibayar diganti dengan performa. Makanya Yang bohong di mana? Loh enggak. Jadi gini loh Pak. Enggak, Bapak jangan menuduh orang bohong gitu. Bukan enggak ya. Faktanya kita lihat faktanya. Maaf. Nih, maaf. Ini saya ini saya dari Buantenya Pak. Saya merasa apa namanya? Lagi aja. Ini Asia. Oh iya. Dan di break boleh Pak. Break. Mohon Jangan menanggapi Pak omongannya Pak. Enggak. Saya enggak serius Pak. menjudge Sorry. orang bohong itu enggak boleh Pak. Sebentar. Sabar. Mana sih? Sekalian ini ada kewajiban ya yang bisa dijalankan. Kami tidak menutup kemungkinan untuk bisa
Ya, nanti dari teman-teman yang menyampaikan Pak, bahwa memang sistem yang ada di kami Pak, dengan sistem yang diharapkan oleh mereka memang berbeda. Ya. Jadi yang ada di kami itu adalah ada namanya UMK itu sebagai basis salary ya Pak ya, basis salary. Kemudian ada namanya performance. Performance itu ada sesuai dengan kinerja. Artinya begini Pak, kalau AMT yang nyantai-nyantai aja kerjanya dengan AMT yang rajin, pasti ya pendapatnya beda dong. Itu Pak. Jadi pasti beda. Makanya ada namanya performance. Kalau namanya kerja 12 jam, shift 12 jam, itu biasa kayak di pabrik Pak. Pabrik kan ada shift juga 12 jam. Jadi nggak melanggar aturan nih kalau menurut saya. Tidak melanggar aturan kalau seandainya kelebihan jam kerja itu dibayar lembur, Pak. Ya nanti akan disampaikan. Saya nggak hafal tuh Pak, sorry saya nggak hafal. Ya, tapi artinya secara normatif bahwa pekerjaan 12 jam itu adalah sama juga dengan pekerjaan shift yang ada di pabrik gitu. Santainya Pak, nggak usah emosi Pak. Iya. Saya santai asal kita juga sama-sama Oh iya, menghormati. saya menghormati Bapak kok. Logika Pak bicaranya Pak. Bos, bukan enggak. Ini kan yang saya sampaikan sesuai versi kita ya Pak ya. Jadi Bapak nggak usah marah. Saya datang ke sini menghormati Bapak gitu loh ya. Jadi tenang aja, kita selesaikan masalah ini. Itu loh ya. Ini kepentingan masyarakat kok. Tenang. Oke, Pak, silakan Pak. Kalau itu Pak Budi. Mengenai status mungkin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sampurno dari Bid Manajemen Patra Niaga. Silakan nanti rekan-rekan atau dari Supervise bisa menambahkan. Kalau yang pertama mengenai status hubungan kerja, itu tadi sudah disampaikan kalau teman-teman dari AMT ini dulunya dari Elmina Hidrofi, terus sempat di Patra Niaga, KKAT, dan sekarang di bawah DOS. Kondisinya pada saat di Patra Niaga itu di periode 2012 memang ada pelepasan status dengan diberikan hak-haknya dalam bentuk pesangon. Satu itu 2012. Kemudian berikutnya 2012 sampai 2014 di bawah CAT dengan status hubungan kerja PW outsource di sana gitu. Kontraktual, hubungan kerja kontraktual. Demikian juga pada periode sementara kalau kita lihat kegiatan ini dari Pertamina ke Patra Niaga bentuknya pekerjaan kurungan. Periode waktu tertentu kepada Patra Niaga. Demikian halnya Patra Niaga ke mitra. Patra Niaga ke mitra dengan pekerjaan kurungan. Kita ke mitra itu bayarnya dalam bentuk rupiah per liter. Nah, tadi ditanyakan mengenai kaitannya dengan pasal 59. Ya Pak, ya. Baik Pak. Kaitannya dengan pasal 59. Ini kan kita juga melaksanakan ada Permen dari Naker 19 2019 itu ada syarat-syarat. Dari Patra Niaga itu juga sudah mengajukan untuk rekomendasi ke asosiasi kegiatan-kegiatan apa saja yang diizinkan untuk pengurungan di sana. Patra Niaga sudah memperoleh rekomendasi dan rekomendasi ini dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Patra Niaga sudah memperoleh itu. Nanti kita sampaikan ke Pak Lutfi, nanti ke Pak Lutfi, kita sampaikan yang proses yang ada di Patra Niaga itu untuk nomor 1. Untuk yang nomor 2 mengenai upah dan Satu dulu Pak. Ya, Tanggapan dulu Pak. Status. ya, Iya. silakan. Ya, tadi seperti yang saya bilang bahwa apapun pekerjaan yang akan kita lakukan semua berangkat dari syarat. Tadi yang Bapak sebut sempat singgung masalah Permen 19, di sana lah syarat-syarat Ya. itu Pak. Nah, hari ini biar sama-sama juga kita mengetahui bahwa contoh kalau untuk dengan Triple S itu sudah berakhir kontrak mereka tanggal 30 Juni 2016 dan tidak diperpanjang sampai saat ini. Itu. Kemudian di dalam sistem pengalihan dari mulai CAT ke Patra Niaga ke CAT bolak-balik seperti itu tidak pernah dijeda. Tidak ada jeda 30 hari. Dan ini yang kemudian syarat utama yang kemudian menurut kami ini sudah menyimpang dari aturan undang-undang
yang dikuatkan juga oleh nota pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan Pak. Jadi berbicara status, kalau memang bahasanya tidak ada hubungan kerja dengan PT Pertamina Patraniaga, faktanya sampai hari ini teman-teman masih bekerja di PT Pertamina Patraniaga, dapat surat tugas dari PT Pertamina Patraniaga, dan tidak ada ikatan kerja lagi dengan Triple S. Seperti itu Pak. Itu yang bisa kami tanggapi. Nanti sebentar dari pihak kementerian juga bisa bicara tentang apa sih syarat yang seharusnya. Lalu kami coba juga mengklarifikasi ke Sudinaker Jakarta Utara, apakah posisi teman-teman yang dikontrak oleh Triple S dan dipekerjakan di PT Pertamina Patraniaga ini sempat diberitahukan kepada Sudinaker. Ternyata tidak ada. Sampai keluar nota pemeriksaan. Karena itu yang dibilang pengawas nggak mungkin seujuk-ujuk dia keluarkan nota pemeriksaan tanpa harus melakukan pemeriksaan di lapangan terlebih dahulu. Kita punya pegang bukti juga. Ini yang kontrak-kontrak dari 2007 sampai terakhir dengan Triple S. Berakhir di 31 Juni. Tidak diperpanjang, nanti pertengahan Agustus baru dipanggil-panggilin mau perpanjang kontrak. Sudah lewat berapa bulan. Sementara dalam posisi mereka lewat itu tidak dijeda, teman-teman bekerja terus. Syarat yang paling utama yang dilanggar ini yang membuat ada konsekuensi yang harus kita terima sebagai pihak pemberi kerja. Ya, memang ini kan ada kontraktual antara Patraniaga ke mitra dan mitra ke pekerja. Nanti kalau ya, jadi dari Patraniaga ke mitra ini itu ada perjanjian induk, ada addendum 1, ada addendum 2. Mungkin ada beberapa dokumen yang belum terima dan belum diselesaikan. Memang ada addendum yang kedua itu untuk durasi waktu perjanjian antara Patraniaga dengan mitra. Mungkin dari BPS sudah bisa memberikan gambaran kondisi pekerjaannya. Saya kira Ya, tahu mengenai addendum ini Pak, mengenai isinya. Apakah dokumen itu memang belum diterima oleh mereka? Ada perpanjangan atau perubahan waktu ya? ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bambang Haryadi Sutejo dari Triple S. Mengenai tadi kontrak yang perpanjangannya tidak ada, perlu kami sampaikan Pak bahwa memang kontrak pertama dengan Patraniaga itu kita berakhir Juni 2016 dan sejak akhirnya kontrak untuk perpanjangan kita sudah berkali-kali meminta kepada semua AMT dengan sosialisasi berkali-kali untuk menandatangani kontrak perpanjangan. Dan alhamdulillah memang sudah banyak yang menandatangani Pak. Tetapi betul ada yang tidak menandatangani. Nah, kita selalu sosialisasi, mungkin nggak tahu itu maksudnya apa Pak. Tapi kita sudah berusaha untuk segera menandatangani kontrak-kontrak perpanjangan itu. Yang kedua mengenai ke Sudin itu Jakarta Utara, memang kita sudah melapor ke di DKI ya. Ya, itu saja Pak. Bisa sebentar lagi. Saya tanggapi lagi. Iya. Berarti permintaan kepada setiap karyawannya sudah disampaikan ya? Sudah. Walaupun kemudian kenyataannya tidak seluruhnya. Iya. Berapa kira-kira Pak yang tidak menandatangani? Dari berapa jumlah? Dan mereka tetap bekerja, Iya. mereka tetap terima upah. Betul. Itu kondisinya nanti juga bisa dilakukan rekan sekalian. Kita memang belum mendalami mengapa tidak melakukan itu, kan bisa karena banyak hal ya. Kita nggak bisa sudut, nggak bisa itu pasti begitu enggak. Tapi karena bisa banyak hal, mengapa kemudian tidak dilakukan? Mungkin ada argumentasi lagi. Benar tadi ada beberapa mungkin dokumen yang belum kami terima. Tapi pada prinsipnya tadi seperti yang disampaikan sudah melapor ke dinas, ini syarat keempat Pak. Karena syarat di dalam Permen 19 itu melapornya itu kepada pihak suku dinas terkait di kota kabupaten. Posisinya kan Patraniaga operasi Triple S kan ada di Depot Plumbang di wilayah hukum Sudinaker Jakarta Utara. Jadi ketika kami menanyakan ke Sudinaker Jakarta Utara itu ternyata tidak didaftarkan di sana, bukan di dinas Pak pelaporannya. Nanti bisa diluruskan
diluruskan oleh pihak pemerintah dalam hal ini sebagai regulator gitu. Dan berikutnya persoalan sosialisasi, kalau Bapak sendiri yang melakukan sosialisasi itu baru bisa kami yakini, karena faktanya di lapangan tidak ada sosialisasi seperti itu pada saat mau putus kontrak. Kami coba menyurat minta bipartit untuk menyelesaikan masalah ini, tapi ternyata juga tidak ada ancang-ancang, padahal di dalam syarat, sekali lagi di dalam syarat menegaskan pada posisi apabila mau diperpanjang itu wajibnya diberitahukan secara resmi kepada pekerja masing-masing 7 hari sebelum kontrak habis. Ternyata itu tidak ada. Kalau memang ada seperti itu bisa dibuktikan. Nah, karena tidak ada itulah sehingga ada pelanggaran-pelanggaran syarat yang lagi-lagi melahirkan konsekuensi. Oke, nanti sudah berapa hal ya yang dari sebut alamat bisa terjadi, tapi niat baiknya sudah ada ya, untuk melaporkan, akhirnya nggak sampai. Tapi kemudian tadi memberikan konsekuensi, nanti kita cari konsekuensi apa yang kira-kira harus diselesaikan. Mungkin beberapa hal bisa sekarang sudah mulai bisa terlihat apa sih kira-kira masalah yang terjadi. Nanti kalau masing-masing juga menginventarisasi, kemudian menjalankan kewajiban sebagaimana seharusnya itu, dan pihak lain pun mencatat sebagai sesuatu yang bisa diterima mengenai apa yang bisa memberikan aspek toleransi ya, ketika kesalahan-kesalahan itu tidak dengan unsur kesengajaan seperti pelaporan, tapi kan tidak dengan unsur sengaja, jadi sebuah ya berbuat. Nah kita mengenai satu hal, ada yang lain yang masih status sebelum masuk ke yang lain Pak, posisi status hari ini tadi kalau bilang tidak sengaja, justru ini merupakan syarat fatal. Ya kami merasa sangat tidak adil ketika AMT lalai sedikit langsung diblokir, lalu kemudian ada syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang, justru kita melihat ini hanya sebagai sebuah unsur ketidaksengajaan. Kita tidak menganulir, tapi meminta untuk memberikan aspek toleransi. Nah tadi saya tanya adalah apa konsekuensi dari kesalahan itu, kemudian itu harus dijelaskan sebagai sebuah kewajiban dan menganulir ya. Oke, ada tambahan mungkin dari boleh nanggapi Pak. atau Pak Karyo. Pak Wadi Pak. Pak Wadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pelaku langsung ya. Iya Pak. Saya AMT, kebenaran Pak, saya bekerja dari mulai di Pertamina itu masih pakainya sistem transportir Pak, yang mereka upah tergantung perusahaan masing-masing. Ada yang solar nyari sendiri, ada yang biaya tol nyari sendiri. Pertamina dengan uji coba, mereka yang semua segala macam operasional nyari sendiri. Pertamina uji coba Pak dengan sistem pengupahan dengan 20 armada, 60 orang kru, yaitu 30 AMT 1, 30 AMT 2. Waktu itu dinaungi oleh zamannya Patra Niaga ini, Pertamina Patra Niaga, masih namanya Elnusa Harapan. Recruiting vendornya itu Elnusa Petropin. Nih Pak, saya masih punya slip gaji yang 2003. 2003 itu? Iya Pak. Iya Pak. Karena apa? Ini Pak, bentuk pengabdian kita sama Pertamina, baik Pertamina Patra Niaga Pak, yang sekarang makanya kita pertanyakan itu, Pak, masa sehat saya, masa produktif saya abdikan ke Pertamina Patra Niaga Pak. Normanya manusia dari muda bakalan tua, dari kondisinya sehat bakalan sakit. Yang saya pertanyakan, kalau status saya kontrak, tidak karyawan tetap, apa jaminan buat kehidupan saya dan keluarga saya, anak istri saya di saat saya usia pensiun nanti? Kalau kami statusnya karyawan kontrak, apa iya kami ini habis manis sepah dibuang? Di saat usia kami tidak produktif, masuki usia pensiun, saya harus dibuang kayak sampah. Anak istri saya dan saya harus terlantar, tidak punya lagi penghasilan, tidak punya jaminan buat kehidupan kami nanti. Makanya
dengan yang saya sudah mengabdi 15 tahun saya pertanyakan. Karena apa? Ini pun kami pertanyakan ini sesuai aturan undang-undang, Pak. Kami mohon minta jaminan kehidupan, kepastian hidup kami buat masa depan kami, Pak. Makanya kami gugat status. Nah, yang kedua, Pak, masalah upah lemburnya, Pak. Nah, ini dulu, Oh, yang iya. satu dulu Pak ya. Oh, Yang oh iya. 2013 ya. Iya, Pak. 2013. 2002, Pak. 2002, Pak. 2002, 2002 bulan 2003 ya. 2 bulan September, Pak. Apa hubungannya dengan 2012 Pak ketika ada Ya. hubungan sudah diberikan hak semuanya, apakah beliau ini mendapatkan hak sepenuhnya atau tidak? Minta penjelasan Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin 2003 Bapak ada di transporter ya. Enggak, 2003. kami asli Ya. rekrut bergabung di Pertamina. Waktu dulu Pertamina uji coba itu yang benar-benar tidak ada terkontaminasi ekstengki. Jadi kami dari angkutan luar kargo, kami bergabung di Pertamina tanpa tahu kayak apa itu cara ngisi di Pertamina, tanpa tahu mana yang namanya apa ekput. Kami benar-benar tidak tahu, Pak. Karena emang itu programnya Pertamina. Dia uji coba tidak mau ada terkontaminasi ekstengki. Dulu, Pak. Ya, jadi awalnya dari transporter. Bukan, Pak, Kemudian- kami bukan transporter. Oh enggak, ikut ke Perusahaan pesertaannya. transporter. Sebelum Enggak, saya Indonesia Harapan langsung. Indonesia Harapan Iya, Yang yang harapan waktu itu transporter. berfungsi sebagai Transporter. transporter, bukan pengelola. Bukan Belum pengelola. ada istilahnya pengelola. iya, tahapan itu Saya- karena masih uji coba emang. Kayak Iya. PT Sadikun, PT apa? Iya, Wah, iya. Waris Iya. apa? Nah, coba gue aku Itu jelasin. jadi ya, betul. Jadi startnya memang dari transporter walaupun sama-sama katakanlah disebut di sana Indonesia Harapan gitu. Tapi fungsinya saat itu sebagai transporter. Terus katakanlah sudah ke belakang sempat ada di bawah Patra Niaga. Tetapi sekali lagi kami sampaikan 2012 itu ada pelepasan Patra Niaga dengan menggunakan pesangon. Nah, ini apakah hak-hak itu sudah diberikan sudah diberikan dan diterima oleh Ante 2012? Boleh nanggapi, Pak? Boleh. Saya Silakan. sempat mempertanyakan Ya. tentang hal itu. Waktu itu yang mengelola kami dari Ya. recruiting kami di 2002 bulan November atau bulan September waktu itu ya, oleh El Nusa Petropin, diambil alih oleh Perta Insana di 2003 akhir kalau nggak salah. Begitu 2012 itu kita pertanyakan, jawabannya silakan kamu cari sendiri tuh di Perta Insana, PT-nya juga udah tutup. Kalau Itu pesangon itu kan faktanya, Pak. biasanya kan hitungannya kan Pak, kalau di pesangon itu orang yang sudah diberhentikan bekerja dia berhak mendapatkan pesangon, penghargaan masa kerja, sama pergantian hak. Nah itu kan pasti ada tanda terima. Kalau seandainya kawan-kawan ada tanda terima bahwa dia sudah menerima pesangon, bisa kita buktikan saja. Itu berapa yang teman-teman Iya. seperti ini? Berapa banyak? Saya waktu yang recruiting dari 2002 ada 60 orang, Pak. Yang sekarang ini? Yang sekarang ini cuma saya, Pak. Ada masih yang bekerja di Pelumpang masih ada. Sebagian dimutasi di Balongan, ada yang dimutasi di Merak. Sebelum Triple S apa? CAT ya? CAT. Pada waktu pelepasan di CAT ke Triple S dapat pesangon nggak? Dari CAT? Ada nggak pesangon? Bapak ikut CAT pernah ya? Iya. Dapat pesangon nggak dari CAT? Iya. Loh, dari waktu lepas dari CAT, Bapak kan ke Triple S. Ya. Bapak dapat pesangon nggak? Tidak. Nggak dapat. Nggak dapat. Kalau dapat ya ada buktinya. Loh, enggak, ini makanya kita Iya. konfirmasi. Iya. Kita konfirmasi. Nanti udah ada itu Iya. ya kan tidak dapat. Iya. Kemudian menurut catatan, bukan catatan lah, menurut perhitungan itu sudah terima atau anggapannya sudah terima lah. Nanti kan bisa ada Kita tanda cek, Pak. terimanya. Iya. Nanti kita cek. Iya. Iya. Silakan. Oke. Iya. Nah, Iya. tapi ini udah ketemu ini ya, Iya. masalahnya. Itu Pak. Itu ya. Jadi Anda semua nggak terima itu. Iya. Boleh kalau nanti yang Iya. terima Karena di dia- bawah, nanti kita cek Pak. Dalam komponen Dalam kita, biaya kita kepada CAT ataupun PSS, itu ada komponen pesangon. Jadi kalau putus kontrak ganti vendor, ya, itu ANT itu diberikan haknya, masuk pesangon Pak Ilham, gitu.
Nanti kalau misalnya SS ini katakan tidak lagi menjadi vendor bapak, tidak menjadi ini bapak berhak mendapatkan pesangon. Kalau nggak dapat tuntut. Kalau kami tahunya bonus itu Pak. Kita tahunya bonus. Iya, iya. Kalau kami Nah, tahunya ini bonus. kan pekerja migas mungkin dulu dapatnya adalah sesuai dengan keputusan Menteri nomor 27 tahun 2000 Pak, mengenai Yayasan Dana Tabungan Pesangon Migas, di mana di situ hitungannya adalah 8,33% per bulan Pak. Pekerja kontrak pada sektor migas dulu berhak mendapatkan kalau dia 1 tahun kerja maka 1 bulan upah tabungan pesangon migas Pak. Namanya bukan pesangon seperti yang diatur dalam Undang-Undang 13, tapi Kepmen 27 2000 yang 2009 kemarin sudah kita tiadakan. Nah, dulu mungkin dapat itu Pak Ilham. Kepmen 27 2000 namanya tabungan pesangon minyak dan gas bumi. Itu Pak Irjen, terima kasih. Iya, itu tadi seperti yang disampaikan Wadi, bahwa posisi ketika ditanyakan disuruh cari sendiri. Nah kalau cari sendiri itu gini Bu, ini mohon Yang Petra teruskan. Insana. Jadi kan dulu Iya, di tahun 2000. AMT ini kan dikelola sama perusahaan-perusahaan transportir namanya, ya kan? Ya kadang karena pengusaha transportir nakal nih, AMT ini nggak digaji Bu, suruh menghidupi sendiri. Nah caranya macam-macam. Nah karena ini banyak keluhan dari masyarakat, akhirnya dikoordinir. Pertamina merubah polanya dengan pola sewa, semuanya dikelola Pak. Semuanya dijadikan satu, dikelola sama namanya Patra Niaga dan Nusa Petrofin. Nah, mobil-mobil tangki transporter cuma menitipkan mobilnya kepada Patra Niaga. Jadi perusahaan transporter tidak lagi turun tangan di situ. Semuanya dikelola sama Patra Niaga. Namanya untuk mengelola mobil itu distribusi. Sehingga AMT dijamin penghasilannya oleh Patra Niaga. Kalau dulu seperti tadi Pak Wadi bilang ya, suruh nyari sendiri Pak, untuk uang sub, untuk uang band, solar, untuk tol, suruh nyari sendiri. Ini kan transporternya dulu nih Pak, ya urusan Pak Wadi, wes urusanmu. Kamu caranya gimana? Pokoknya uang solar, uang ini kamu cari sendiri. Nah, saya nggak tahu bagaimana Pak Wadi caranya dapat itu. Kalau sekarang sudah di dalam wadah Patra Niaga, diberikan semua haknya, semua haknya AMT, apakah itu gaji, apakah itu uang jalan segala macam, dititipkan kepada vendor namanya POS. Itu Pak. Maksud sebelumnya, sebelum PPLS. Iya, CAT. Iya. Pada waktu sudah dikelola sama Patra Niaga. Tapi tatkala dulu masih sama Nusa Harapan, sama Nusa Petrofin, itu namanya transportir, belum ada pola sewa. Dulu namanya pola tarik. Kan sekarang sudah mulai sejak tahun berapa dikelola sama Patra? 2007 Pak. Ya. 2007 Pak Ilham ya. Jadi kita udah jadi satu Ya. dalam wadah, artinya distribusi itu yang Nah. ngelola. Pertamina nyerahkan pengelolaan distribusi itu oleh Patra Niaga untuk distribusinya. Betul, Dorongan pekerjaannya Pak ya. Betul. Nah, Dorongan di situ, pekerjaannya. disitulah hubungan kerja, makanya mulai terjadi hubungan kerja antara kru AMT dengan Patra Niaga. Dari transportir ini semua direkrut lalu bekerja untuk Patra Niaga. Iya, Pak. 2007. Ini Patra 2007. apa ya? 2007. Iya, 2007 itu di bawah langsung Patra Niaga. 2007 Pak, waktu itu vendornya masih Perta Insana, 3 bulan mengelola dari 2007 April, merekruting semua itu. Nah, di situ hubungan kerja itu mulai Baru terjadi. diambil alih Patra Niaga langsung di 1 Agustus 2007. Saya pelakunya Pak, saya hafal benar kronologisnya Karena di dalam karena saya bukunya dari kita 2002 ada. saya bekerja. KWT dari 2007 juga. Nah, waktu itu pernah. Baru 2012, Baru 2012 baru dipendorkan 2012 baru lagi. dipendorkan gitu Dengan Pak. haknya diberikan CAT. Ya itu kan saya bilang. Yang 2007 sampai 2012 kan haknya dilepas. Enggak, Pak apa Pak? Bukan, maksudnya pesangon. Pesangonnya apa Pak? Makanya nanti kita cek. Pak, jadi biar maksud saya gini deh. Biar ini kita kan sama-sama punya etikat baik ya. Bapak tadi menyampaikan, Pak Direktur menyampaikan, toh juga sudah kami bayarkan ke vendor. Alangkah kan lebih baiknya akan lebih nyaman kalau seandainya tenang sopir semua. Toh, nanti kalau seandainya PHK pun juga dikasih pesangon. Kalau seandainya sudah ada semua, ngapain di vendor? Kenapa nanti dikontrak? Kenapa kawan-kawan tidak menjadi karyawan tetap saja?
Kalau seandainya itu kan menjadi tenang, orang menjadi tenang bekerja. Kalau seandainya kita berbicara, ini kita berbicara tentang substansi dulu. Yang tadi saya ajak berbicara tentang substansi aturan undang-undang. Ya, jenis pekerjaan yang sifatnya terus-menerus itu tidak boleh untuk dikontrak. Apa yang membuktikan jenis pekerjaan terus-menerus? Bekerja jangka waktu tertentu, ini sudah bekerja dari lebih dari 5 tahun, 10 tahun. Ini jenis pekerjaan terus-menerus. Nah, untuk jenis pekerjaan tidak boleh dikontrak. Ini Bapak dari Kementerian nanti bisa menjelaskan. Kedua, yang boleh divendorkan, kalau Bapak tadi mengatakan asosiasi, ini untuk jenis perusahaan distribusi yang core intinya itu adalah sopir. Yang core intinya adalah sopir. Buktinya apa dia core inti? Kan dijelaskan di dalam Undang-Undang 13. Boleh mengalihkan sebagian pekerjaan. Pekerjaan apa yang boleh dialihkan? Itu jenis pekerjaan penunjang yang bukan core bisnis. Artinya kalau seandainya yang penunjang ini nggak ada pun, core bisnis tetap jalan. Itu substansinya. Nah, sehingga kalau seandainya kita buktikan saja pada hari ini, kalau AMT untuk bagian distribusi ini yang core intinya siapa? Pekerjaannya? Ya sopir. AMT 1, AMT 2. Buktinya apa? Kalau AMT nggak berjalan, otomatis distribusi akan berhenti. Nah, itu menunjukkan bahwa ini adalah core bisnisnya distribusi. Nah, makanya di dalam Undang-Undang 13 dijelaskan yang boleh untuk dialihkan, diserahkan sebagian pekerjaan ke bagian vendor adalah jenis pekerjaan penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Dicontohkan kebersihan, keamanan, antar jemput, dan segala macam. Nah, jadi Jadi gini Pak, dari kementerian ya. Bentar, Pak, waktu saya diberikan oleh Pak Irjen. Oh iya, sorry. Karena waktunya harus diberikan. Mohon maaf ya Pak. Nggak apa-apa, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Pak Bambang, Pak Widodo, Bu Siti atau Bu Sri? Bu Sri. Baik, ini kaitannya kan dengan masalah ketenagakerjaan pada prinsipnya. Kami juga mengapresiasi dari Kalba Islam, Pak Irjen Lutfi juga sudah memfasilitasi hal ini. Ini suatu hal yang sangat bagus dan menurut hemat kami ini adalah terus harus dibudayakan. Pada prinsipnya hal ini sudah dilakukan perundingan-perundingan bipartit oleh teman-teman Patra Niaga maupun PT Triple S dengan teman-teman yang ada di Dinas Suku Dinas Jakarta Utara, Pak. Kalau secara legal formal, Pak, legal formal sudah keluar nota pemeriksaan dari Kasudinaker Jakarta Utara yang dibawahi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan Sudinaker Jakarta Utara. Kalau secara legal formal, maka justisianya ini harus ditindaklanjuti dengan berita acara pemeriksaan. Ini Pak, berita acara pemeriksaan kemarin kan sudah memberikan jawaban dari Pertamina Patra Niaga. Karena kan suratnya ditujukan kepada Pertamina Patra Niaga, ya kan? Kemarin juga saya dalam pertemuan di Kelapa Gading harusnya juga ditembuskan juga kepada Triple X, ya. Nah, sekarang jawabannya sudah ada, sudah terbit oleh dari Pertamina Patra Niaga. Nah, tinggal dari teman-teman Sudinaker Jakarta Utara akan memperdalam Pak Irjen. Ini memperdalamnya dengan berita acara pemeriksaan, proses pro justisianya sampai ke pengadilan negeri Pak. Ini prosesnya Pak. Nah, tadi kita inginkan dari permasalahan yang 4 tadi kan udah silang pendapatnya ada nih. Masalah PHK. Kalau masalah PHK sesuai dengan pasal 151 jelas Pak dipertegas itu. Kita dengan segala daya upaya mempertahankan jangan sampai pekerja ini di PHK gitu loh. Nah, kayaknya dari Pertamina Patra Niaga nih Pak Irjen dan PT Triple S nggak ada upaya untuk melakukan PHK, betul nggak Pak? Iya. Betul ya Pak Widodo? Nah, ini dulu yang dibahas pelan-pelan aja Pak, yang paling gampang aja dulu. Yang paling mudah dicerna dan paling gampang dan sangat membirakan bagi teman-teman AMT. Tapi benar ya Pak, janji loh Pak, tidak akan melakukan PHK kecuali exception-nya kalau kesalahan berat gitu Pak ya, dan macam-macam. Itu pun harus ada bukti pidananya dulu sesuai dengan ketentuan gitu loh. Kan saya bilang tadi Pak, makanya jangan dipotong Bapak. Saya ngomong apa tadi? Sesuai kalau entah buktinya ada pidana atau enggak gitu loh. Yang kedua, masalah rapel. Masalah rapel Pak, ini kan teman-teman, kalau ketentuannya Pak, ya saya garis bawahi lagi ya,
Di sektor transportasi itu tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai waktu kerja, Pak. Ya, yang berlaku adalah berarti Kepmen berapa, Pak? Kepmen 102, Pak, yang berlaku. Nah, makanya di nota pemeriksaan oleh pegawai pengawas Sudinaker Jakarta Utara itu sudah inline dengan aturan Kepmen 102. Kalau waktu kerja di waktu ekstra istirahat, lex spesialisnya hanya diberikan kepada teman-teman yang bekerja di sektor usaha energi dan sumber daya mineral. Diatur dalam Kepmenaker 234, Pak. Nah, secara inline. Makanya saya tidak akan mengulas lebih lanjut lagi, Pak Erjen, karena sesuai nota pemeriksaan sudah inline, Pak. Ya. Yang ketiga, kaitannya dengan upah lembur. Karena menganut Kepmen 102, ya sudah inline juga yang namanya nota pemeriksaan itu, Pak. Nah, tetapi ini kan kita mau menciptakan kedamaian, menciptakan damai, menciptakan supaya teman-teman ini tetap bisa kerja leluasa. Prinsipnya tadi yang pertama yang sangat disorot oleh teman-teman, ini Pak Wadi nih. Kalau saya jadi Pak Wadi juga miris, Pak ya. Miris nggak, Pak? Miris. Sudah berapa tahun? 13 tahun, 16 tahun. Ya kan gini, Pak. Kalau bicara mengenai status karyawan, Pak, ibarat anekdot, Pak, ditanya ketika kita mau meminang perempuan, ditanya pasti sama orang tuanya, Pak Irjen, kamu statusnya hubungannya kerjanya apa? Kontrak, permanen, atau outsourcing? Ketika ditanya kontrak, nyah kau dari sini gitu katanya, Pak. Itu anekdotnya kan begitu. Nah, kalau kita sama-sama lihat Permenaker 19, bawakan aturan Permen 19, silakan membaca pasal 28, pasal 29, Pak. Dan pasal 30. Kalau pasal 30 ini dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29, maka hubungan kerja antara PPJP, perusahaan penyedia jasa, dengan pekerja buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas PKWTT. Kan begitu bunyinya, Pak. Secara kasat mata, ini kan Patra Niaga sudah memberikan kepada teman-teman PT Triple S. Betul ya, Pak ya? Betul ya, Bu ya? PPJP diberikan, sudah ada pendaftarannya, pelaporannya. Pelaporannya ke Sudinaker Jakarta Utara sudah ada dari PT Triple S. Sudah ada perjanjian kerjasamanya. Tidak ada. Hati-hati loh, Pak, kalau perjanjian kerjasamanya tidak dilapor bisa dicopot izin operasional penyedia jasanya. Ya. Dengan rekomendasi dari Sudinaker Jakarta Utara memintakan supaya provinsi mencopot izin operasionalnya PT Triple S, Pak. Nah, sekarang kita tanya aja satu persatu nih, Pak Irjen ya. Mohon maaf nih, Pak Irjen, agak lama sedikit ya, Pak Irjen. Pasal 28, Pak, sebenarnya kalau teman-teman ini, Pak, menjadi satu permannya di mana aja juga sebenarnya udah happy sebenarnya. Pasal 28 kalau dirunut satu-satu nih, Pak, setiap perjanjian kerja penyedia jasa pekerja buruh wajib memuat ketentuan menjamin terpenuhnya hak-hak pekerja dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berarti saker kan yang diatur, Mas? Syarat kerja toh. Semuanya diatur di situ. Mau jam kerja kayak, mau lembur kayak, mau kakek kayak, di situ semua diatur. Ya. Sekarang pembedaannya, ya. Ini teman-teman kan prosesnya, Pak. Sistemnya hubungan kerjanya kadang adanya direct, adanya indirect. Sistem hubungan kerjanya sekarang teman-teman itu adalah melalui proses perusahaan penyedia jasa pekerja, betul ya? Sebenarnya status hubungan kerjanya itu bisa berstatus PKWT dan PKWTT pada perusahaan penyedia jasa pekerja. Sambung lagi nih di pasal 29. Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja buruh dengan pekerja buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dapat didasarkan atas PKWT dan PKWTT. Sekarang di Triple S yang PKWT berapa, yang PKWTT berapa, Pak? Pak Bambang bisa jawab? Semuanya PKWT. Semuanya PKWT. Padahal ini mendapatkan pekerjaan dari Pertamina Patra Niaga secara terus-menerus nggak, Pak? Secara terus? Cuma setahun. Nah, yang ayat kedua, dalam hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu yang objek kerjanya tetap. Pertamina Patra Niaga ini kan tetap ya, Pak ya. Pekerjaannya yang mengenai AMT ini tetap kan? Enggak juga, Pak. Kontrak juga. Tergantung sama Pertamina. Kontrak juga.
tergantung juga sama Pertamina. Kita kontrak. Saya lanjutkan dulu. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekurang-kurangnya harus membuat. Tapi awak mobil tangki ini rasa-rasanya nggak mungkin deh Pak kalau nggak ada. Siapa yang mau melakukan pendistribusian kepada SPBU? Betul ya Pak Irjen? Sekurang-kurangnya harus membuat. Pertama, jaminan kelangsungan kerja. Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diperjanjikan. C. Jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja buruh untuk menetapkan upah. Ayat yang ketiga, hak-hak pekerja buruh sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf B meliputi hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja. Teman-teman mendapatkan cuti nggak? Tidak. Yakin langsung nyebut aja Iya, sampai memang Lebaran aja masuk. lebaran aja suruh Barangnya masuk. nggak dikasih apa-apa. Kalau hak kita atas jaminan sosial, jangan dulu di depan. Hak atas jaminan sosial dapat nggak BPJS? dapat Dapat, alhamdulillah. kadang aktif kadang enggak. Hak atas THR Pak, tunjangan hari raya dapat.